Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai kombinatorial dan peluang diskrit. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nursyafa. Saya sebagai pemateri pertama. Saya Siti Divasara sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Heri Fitriono. Saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai teori kombinatorial. Kombinatorial merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi atau mendaftarkan semua kemungkinan susunannya. Solusi yang ingin kita peroleh yaitu jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Selanjutnya, prinsip dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan PI hasil. Maka, prinsip perkaliannya yaitu P1 kali P2 kali P3 hingga Pn hasil. Dan prinsip penjumlahannya yaitu P1 tambah P2 tambah P3 hingga Pn hasil. Contohnya, jumlah mahasiswa laki-laki kelas 2F adalah 31 orang, sedangkan jumlah wanitanya hanya 4 orang. Untuk memilih wakil 1 orang pria dan 1 orang wanita, berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Penyelesaian dari kasus ini menggunakan prinsip perkalian, yaitu 31 kali 4 sama dengan 124 cara. Contoh yang kedua, jika kota kelas hanya 1 orang, pria atau wanita, jumlah pria di kelas adalah 25 orang dan jumlah wanita adalah 15 orang, berapa banyak cara memilih ketua kelas? Penyelesaian ini menggunakan prinsip penjumlahan, yaitu 25 tambah 15 sama dengan 40 cara. Selanjutnya, prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan A dan B sembarang himpunan. Penjumlahan himpunan A tambah himpunan B menghitung banyaknya elemen A yang tidak terdapat di B, dan banyaknya elemen B yang tidak terdapat di A, dan banyaknya elemen yang terdapat di A iris B. Dengan demikian, himpunan gabungan A dan B sama dengan himpunan A tambah himpunan B dikurangi himpunan A iris B. Generalisasi dari hal tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi dan eksklusi. Contohnya, dalam sebuah kelas terdapat 29 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. 17 mahasiswa menyukai aljabar linear dan 11 orang diantaranya menyukai keduanya. Berapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut? Penyelesaiannya, misal, himpunan A adalah mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. Himpunan B adalah mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Menurut data yang ada, jumlah himpunan A sama dengan 29 orang, jumlah himpunan B sama dengan 17 orang, dan jumlah iris A dan B sama dengan 11 orang, atau mahasiswa yang menyukai keduanya. Maka, himpunan gabungan A dan B sama dengan himpunan A tambah himpunan B dikurang himpunan A iris B, yang hasilnya 29 tambah 17 kurang 11 sama dengan 35 orang. Jadi, jumlah mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut adalah 35 orang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materinya. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari objek adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai dengan 2 dikali 1 sama dengan N faktorial. Rumus permutasi yang pertama, permutasi N, N sama dengan N faktorial. Rumus ini digunakan jika N elemen sama dengan R elemen. Yang kedua, permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Rumus ini digunakan jika permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen, dengan syarat R kurang dari atau sama dengan N. Soal nomor 1.
Misalkan S sama dengan P QR. Berapa banyak cara mungkin dalam penyusunan dua huruf pada S sehingga tidak ada urutan yang sama? Dari soal, diketahui N adalah P QR dengan 3 elemen dan R adalah penyusunan dua huruf. N elemen kurang dari R elemen, maka didapatkan permutasi 3,2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 cara yang mungkin dalam penyusunan dua huruf pada S sehingga tidak ada urutan yang sama. Nomor 2, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Dengan menggunakan rumus permutasi dengan N sama dengan R sama-sama 5, yaitu 5 huruf dan 5 tempat, maka didapatkan 5 faktorial sama dengan 120 buah kata. Nomor 3, berapa banyak cara mengurutkan nama 7 orang mahasiswa? Banyak cara mengurutkan nama dari 7 orang mahasiswa, artinya N elemen sama dengan R elemen. Maka rumusnya tinggal N faktorial, yaitu 7 faktorial didapatkan 5040 cara. Selanjutnya, permutasi dengan pengulangan. Misalnya, jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak, yaitu permutasi N, N sama dengan N faktorial. Dari pengaturan N buah bola, yaitu ada N1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1, ada N2 faktorial cara memasukkan bola berwarna 2, sampai dengan ada NK faktorial cara memasukkan bola berwarna K. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 berwarna 2, sampai dengan NK berwarna K, didapatkan rumus N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Kita masuk ke soal. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata diskrit? Kata diskrit adalah jumlah seluruh huruf, terdiri dari huruf D yang ternyata hanya ada 1 buah, huruf I ada 2 buah, huruf S, K, R, dan T masing-masing memiliki 1 buah. Maka ketika saya jumlahkan, N-nya ada 7 buah sama dengan banyaknya S. Ketika saya masukkan ke rumus, maka hasilnya adalah dari N faktorial, yaitu 7 faktorial, dibagi 1 faktorial untuk D, 2 faktorial untuk I, untuk S, K, R, dan T masing-masing 1 faktorial, maka hasilnya adalah 2520 kata. Selanjutnya, kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi dilambangkan dengan kombinasi N dari R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Soal. Dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti Jambore Pramuka. Berapa banyak cara memilih siswa tersebut? Dari soal diketahui N adalah jumlah 10 orang siswa, R adalah 4 orang siswa yang akan dipilih secara acak. Maka banyak cara untuk memilih siswa tersebut, yaitu kombinasi 10 dari 4, didapatkan 210 cara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu peluang diskrit. Teori peluang. Peluang atau probabilitas adalah sebuah kesempatan dalam matematika. Peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Peluang diskrit. Peluang diskrit adalah peluang terjadinya sebuah titik contoh dan disimbolkan dengan PXI. Ruang contoh atau sample space. Ruang contoh dari suatu percobaan adalah himpunan semua kemungkinan hasil percobaan yang bersangkutan. Titik contoh atau sample point. Titik contoh adalah setiap hasil percobaan di dalam ruang contoh. Hasil-hasil percobaan tersebut bersifat saling terpisah atau mutually eksklusif. Karena dari seluruh ruang contoh, hanya satu titik contoh yang muncul. Ruang contoh diskrit atau discrete sample space. Ruang contoh diskrit adalah ruang contoh yang jumlah anggotanya terbatas. Misalkan ruang contoh dilambangkan dengan S dan titik-titik. Kejadian atau event. Kejadian disimbolkan dengan huruf E. E adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Misalnya pada percobaan melempar dadu,
Kejadian munculnya angka ganjil adalah E sama dengan 1, 3, 5. Kejadian munculnya angka 1 adalah E sama dengan 1. Kejadian yang hanya mengandung satu titik contoh disebut kejadian sederhana atau simple event. Sedangkan kejadian yang mengandung lebih dari satu titik contoh disebut kejadian majemuk atau compound event. Peluang kejadian. Peluang kejadian E di dalam ruang contoh S dapat diartikan sebagai jumlah peluang semua titik contoh di dalam E. Berikut contoh soal. Adapun soalnya yaitu sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Nah, berapakah jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali? Penyelesaian. Munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah C sama dengan 4. Jumlah seluruh hasil percobaan adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Sehingga peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/16 sama dengan 1/4. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.